kudu butuh Quran, kate gak nyolong kate butuh Quran barang. Kate gak korupsi kate butuh hukum KUHP barang. Nek kon iku menungso lak mesti gak korupsi sih. Nah mergo kon gak tapek menungso. Akhirnya dibutuhkan hukum-hukum yang toh akan dia langgar sendiri, karena yang membuat aturan-aturan adalah orang-orang yang sebenarnya mengakali hukum supaya dia tetap bisa nyolong. Selama kita pernah mengalami sejarah sampai zaman Mojopahit itu tidak ada organisasi kerakyatan, tidak ada organisasi rakyat. Rakyat itu pokoknya wis mencar-mencar sak ketemune lah. Terus ada sentralisasi kekuasaan. Apa itu Singosari, apa itu Ndowo Kediri, apa itu Mojopahit. Tapi rakyat tidak memiliki organisasi. Sunan Kalijogo lah yang menciptakan otonomi daerah. Sunan Kalijogo lah yang punya ide agar supaya di setiap wilayah itu didirikan apa yang dia sebut tanah perdikan, dipimpin oleh orang yang oleh Sunan Kalijogo diberi gelar Ki Ageng atau Ki Gede. Jadi ini negara federal, Demak ini negara federal. Masing-masing wilayah memiliki otonominya sendiri-sendiri, tapi berada di dalam satu MOU kesejahteraan dan keamanan dengan Demak. Tapi Demak tidak tarik pajak kepada daerah-daerah perdikan itu. Mergo nek uangku wis percaya dan cinta gak perlu kok tagih, dhek mesti ngekek. Kan begitu. Nah sekarang ini karena orang tidak bisa saling dipercaya, maka kita butuh hukum formal, kita butuh transaksi tertulis, kita butuh Quran. Dulu orang tidak ada Quran sudah bisa menciptakan kemuliaan dan kebiasaan hidup seperti yang ada dalam Mahabharata dan Ramayana, jauh sebelum ada Al-Quran. Mergo menungso akhirnya wis gak iso gawe dan menerapkan penemuan-penemuan hikmah hidupnya sendiri, maka Gusti Allah memutuskan arek-arek iki nek diculno tambah suwi tambah gendeng. Wis tak kei pager ae, akhirnya dia turunkan Taurat, dia turunkan Zabur, dia turunkan Injil dan disempurnakan menjadi Al-Qur'an. Iku saking nemene menungso, dijarno gak kena. Dijarno egaliter gelut tok, nyolong tok, curang tok, nyerobot tok kaya arek numpak motor iki. Nyerobot rono nyerobot rene. Akhirnya Tuhan memberi pagar nek tak kene Quran, tak kene syariat. Soalnya nemen nih. Nah, syariat Islam itu berlaku baru belum ada 20 abad. Baru aja. Itu karena manusia peradabannya mengalami degradasi kemanusiaan dan intelektual yang luar biasa, yang tidak terjadi pada waktu Hastinapura, tidak terjadi pada waktu masyarakat Atlantis yang melahirkan Pandu Dewanata, yang punya anak Pandawa, yang punya anak Kurawa, sampai ke Parikesit. Waktu itu tidak ada Quran, tidak ada Injil, karena manusia sudah diberi Al-Quran di dalam dirinya, sudah ada ayat-ayat kauniyah, sudah ada firman-firman alamiah di dalam diri manusia, dan mereka menggunakannya. Saiki nek gak disuplemen gak iso urip barang. Suplemennya gak mek ekstra jos, kudu butuh Quran, kate gak nyolong kate butuh Quran barang. Kate gak korupsi kate butuh hukum KUHP barang. Nek kon iku menungso lak mesti gak korupsi sih. Nah mergo kon gak tapek menungso, akhirnya dibutuhkan hukum-hukum yang toh akan dia langgar sendiri, karena yang membuat aturan-aturan adalah orang-orang yang sebenarnya mengakali hukum supaya dia tetap bisa nyolong. Tak terus muring-muring. Tidak terus tutup kafe kali ini, tapi gak. Saya cuma ingin mengatakan, ya Allah, Sunan Kalijogo ini diringkes dewe Pak kabeh iku. Transformasi dari Mojopahit ke Demak, ke Gunung Lawu dan ke selatan Sabdo Palonoyo Genggong sampai ke timur NTB, NTT, sampai ke utara Makassar, Kalimantan, sampai ke Madura. Sing bagi kepala tanah perdikan Sunan Kalijogo. Jadi dia bikin daerah otonomi di seluruh Nusantara, dan itu dilakoni ijen. Asistennya Mek Sunan Kudus toh. Jadi anaknya Prabu Brawijaya itu jumlahnya terakhir ya, Prabu Brawijaya 5, itu jumlahnya 140 itu.
Wis bayangan iku brancahe iku wong. Iku ora ngene tok meteng, ngene tok meteng. Watuk meteng ngono ya kira-kira ya. 117 ya. Nah, Anda sekarang sebut nama dari periode itu, sebut semua nama. Anda tahu Ki Ageng Mangir, semua itu anaknya Prabu Brawijaya. Anda tahu Ki Ageng Pengging Hadayaningrat, Anda tahu sudah Ki Ageng sak Indonesia itu anaknya Brawijaya kabeh. Anaknya wong kene kabeh. Nek saiki Jawa Timur yang melahirkan pemimpin-pemimpin seluruh Indonesia mbembet kayak saiki milih gubernur gak iso. Ojo ngaku nek kon turunane Mojopahit. Semua kepala tanah pendidikan itu anaknya Brawijaya dan semuanya murid Sunan Kalijogo. Tidak seorang pun yang tidak. Semua murid Sunan Kalijogo. Sebutan sapa? Sebutan nama-nama dalam sejarah pada periode itu, 4 periode. Semua muridnya Sunan Kalijogo yang mendirikan Demak, semua murid Sunan Kalijogo, mendirikan Pajang, murid Sunan Kalijogo, mendirikan Mataram, Sunan Kalijogo. Panembahan Senopati, gurunya namanya Ki Mondorogo atau Juru Martani, muridnya Sunan Kalijogo. Bapaknya Ki Ageng Pemanan, muridnya Sunan Kalijogo. Ki Penjawi, muridnya Sunan Kalijogo. Ki Ageng Mangir, muridnya Pak Sunan Kalijogo. Syekh Belabelu, muridnya Sunan Kalijogo. Gak ono sing gak. Iku wong kaya ngono perjuangane. Iku jek gagal. Tak wis. Lah kok kene jek kan gawe Bambang Wetan ping 10 ae njaluk sukses. Sunan Kalijogo ini perjuangannya sampai detail. Wingi wis tak critani mengenai Ki Ageng Mangir. Tak kayak ceritanya, jadi itu Sunan Kalijogo diparani dan caranya berdakwah luar biasa. Maka Sunan Kalijogo jangan diukur, jangan dibandingkan dengan kaum profesional zaman sekarang. Wong saiki iki iso umbah-umbah gak iso ngliwet. Tak ngono sih. Pinter hukum gak ngerti etika, ngerti etika gak ngerti agama, ngerti agama gak ngerti teknologi gak ngerti ilmu sosial. Lah ngono wong saiki. Uang kok irung tok, uang kok motor tok. Lah ngono saiki ya, uang kok pelit tok. Ono iku yang sing bagian iku tok ya ono. Lho toh? Kalimat saya itu justru yang begitu itu yang thayyibah, Pak. Angger wis tutuk kuno sweet. Jadi malaikat bingung tak catat sebagian delodok tapi kok manfaatnya gede ngono. Ini saya mudah-mudahan ini menjadi wacana ya. Saya tidak mengatakan kepada para akademisi dan intelektual bahwa benar seperti itu, tapi itu saya merangsang Anda diteliti dong, diteliti, dibuka kembali dong sejarah.